Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita di siang hari ini, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kemudahan, kelapangan untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala yang Allah perintahkan dan berusaha sebisa mungkin menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Baitul Maqdis yang berada di Palestina seperti yang kita ketahui berarti tanah atau wilayah yang suci. Disebut Baitul Maqdis bahwa Palestina ini telah dijajah oleh Israel kurang lebih selama 59 tahun. Rakyat Palestina mengalami penderitaan dan kehilangan keluarga, sanak saudara, dan orang-orang terdekat mereka yang dirampas oleh Israel. Usaha untuk membebaskan Palestina selalu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelamatkan mereka semua dari cengkeraman Israel. Namun sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa janji Allah dan Rasul-Nya telah terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Mengingat pentingnya Al-Quds atau Palestina sebagai bagian utama dari akidah seorang muslim, maka wajib bagi kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina bagi kita yang menjadi muslim di seluruh muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini
Khatib ingin menyebutkan beberapa keutamaan Palestina atau Al-Quds atau yang berada di negeri Syam. Setidaknya telah kami rangkum 11 keutamaan Baitul Maqdis. Yang pertama, tanah yang disucikan dan penuh keberkahan. Al-Quds atau Palestina atau Baitul Maqdis adalah bagian dari Syam, wilayah yang terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara gurun Arab, dan sebelah selatan pegunungan Taurus. Wilayah di mana kita ketahui bersama bahwa di sana banyak diutus nabi dan rasul dan menjadi tempat tinggal serta tujuan utama perjalanan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya yang lain, wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Allah juga sebutkan dalam firman-Nya yang lain, dan kami pusatakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami berkahi padanya. Quran Surah Al-A'raf. Yang kedua, negeri yang penuh kebaikan, di mana para malaikat mengapakkan sayap mereka untuk menjaga negeri ini. Dari sahabat Zaid bin Thabit berkata, ketika kami berada di antara Rasulullah SAW pada suatu hari, beliau bersabda, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam. Maka Zaid bin Thabit berkata, ada apa dengan negeri Syam wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, para malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan Baitul Maqdis yang ketiga adalah dilipat gandakannya pahala sholat ketika kita berada di Masjidil Aqsa. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kami pernah berbincang saat kami berada di sisi Rasulullah SAW tentang mana yang paling utama di antara kedua masjid. Apakah Masjid Rasulullah yang berada di Madinah atau Baitul Maqdis yang ada di Masjidil Aqsa atau Palestina? Maka Rasulullah SAW menjawab, salat di masjidku, yaitu di Madinah, lebih utama 4 kali dibanding salat di Masjidil Aqsa, dan nikmat terbaik bagi orang yang salat. Namun akan ada suatu masa seorang laki-laki tidak memiliki sedikit pun tanah, namun dia melihat bahwa Baitul Maqdis lebih baik baginya dibanding seluruh dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian keutamaan yang keempat, berita kemenangan akan tanah Al-Quds sebagai mukjizat Nabi SAW. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Baitul Maqdis ini pernah dikuasai oleh umat Islam. Yang pertama kali memperkasainya adalah Umar bin Khattab, yaitu di zamannya Umar bin Khattab, di mana Abu Ubadah ketika itu menjadi panglima yang membawa kemenangan untuk kaum muslimin tanpa peperangan. Mereka menaklukkan Baitul Maqdis dengan perdamaian. Kemudian setelah beberapa ratus tahun kemudian diambil alih oleh kaum Salib dengan perang yang sangat keji, bahkan umat muslim dibantai ketika itu. Namun Allah punya takdir lain. Allah turunkan, Allah kirim hambanya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi beserta para pasukannya kembali mengambil alih Baitul Maqdis juga tanpa peperangan. Beliau menaklukkan dengan perdamaian. Peperangan hanya beberapa hari. Kemudian tempat keutamaan yang kelima yaitu tempat berlindung ketika fitnah akhir zaman. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur
tiba-tiba saja aku melihat halaman Al-Quran di bawah kepalaku. Lalu aku mengira bahwa ia dibawa pergi. Kemudian mataku terus mengikutinya sehingga diletakkan di Syam. Ketahuilah sesungguhnya keimanan berada di Syam ketika banyak terjadi fitnah. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keenam yaitu masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram di Makkah. Telah diceritakan pada kami Ibrahim At-Taimi dari ayahnya berkata, aku mendengar Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Maka beliau menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian beliau bersabda, kemudian Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak antar keduanya wahai Rasulullah? 40 tahun. Kemudian dimanapun salat menjumpaimu, setelah itu maka salatlah, karena keutamaan ada padanya. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu kiblat pertama kaum muslimin. Dari Sufyan telah menceritakan padaku, Abu Ishaq berkata, aku mendengar Al-Barra radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi berkata, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Lalu kami memindahkannya ke arah Ka'bah atau kiblat yang sekarang ini kita menghadapnya. Keutamaan yang 8, tempat Nabi melakukan Mi'raj. Telah menceritakan kepada kami Syaibah bin Farruh, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Sabit bin Al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buruk seekor tunggangan putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari tegol. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka buruk itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat para nabi biasa menabatkan tunggangan mereka. Lalu aku masuk menunaikan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dan disambut oleh Jibril dengan secawan arak dan susu. Ketika aku memilih susu, maka Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yaitu Islam dan istiqomah. Kemudian keutamaan yang 9, kebaikan beragama penduduk Syam, pertanda kebaikan keberagaman umat Islam. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh oleh orang yang menggembosi, dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari kiamat. Yang ke-10, Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu tempat yang akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum muslimin berhasil membunuh mereka sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu batu atau pohon itu berkata, wahai kaum muslimin, wahai Abdullah, ini Yahudi sembunyi di belakangku, maka segera bunuh dia, kecuali pohon Ghurfat, karena ia adalah pohon dari orang Yahudi. Kemudian yang terakhir, yang 11 adalah di negeri Syam nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal. Mungkin itu 11 keutamaan negeri Syam, dan banyak lagi keutamaan negeri Syam yang mungkin tidak dapat kami sebutkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 11 keutamaan dari Baitul Maqdis, semoga dapat menumbuhkan rasa cinta kita kembali kepada Islam itu tersendiri dan kemudian kepada negeri-negeri yang pernah menjadi bagian dari Islam. Dan untuk para pemuda, hendaknya kita mari persiapkan diri kita, matangkan diri kita untuk menghadapi masa depan yang tidak tahu kita arahnya. Kita tidak pernah tahu bahwa Islam suatu saat akan bangkit, akan kembali ke medan perang menghadapi para musuh-musuh Islam, baik di balik layar ataupun secara langsung di lapangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hawzatal islam wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya arhamar rahimin. Allahumma ansur islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Hindi wa fi Afghanistan wa fi kulli biladil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.